Pernah membayangkan, satu malam biasa bersama teman-teman berubah menjadi mimpi buruk yang tak bisa dijelaskan. 8 orang berkumpul untuk makan malam tepat saat sebuah komet melintas di langit malam. Awalnya semua terlihat normal, sampai listrik tiba-tiba padam. Dan sesuatu yang aneh mulai terjadi di luar rumah itu. Sebuah rumah lain muncul di kejauhan dengan orang-orang yang terlihat sama persis seperti mereka. Perlahan, batas antara kenyataan dan kemungkinan mulai hancur. Tak ada yang tahu siapa yang asli, tak ada yang tahu dunia mana yang nyata. Dan semakin lama malam itu berjalan, semakin mustahil untuk kembali seperti semula. Inilah Coherence, sebuah film misteri psikologis di mana satu keputusan kecil bisa membawamu ke realita yang berbeda sepenuhnya. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay. Film dibuka dengan percakapan seorang wanita di dalam mobil. Dia adalah Emily. Saat menelpon pacarnya, tiba-tiba sambungan putus. Dia juga melihat layar ponselnya entah bagaimana sudah pecah. Kemudian, Emily datang ke rumah Lee dan Mike untuk menghadiri pesta makan malam, di mana dia menceritakan soal ponselnya yang tiba-tiba retak. Menurut berita, dia bertanya, apakah ini akibat dari komet Miller? Karena hari ini komet akan melintas di dekat bumi. Namun mereka skeptis itu karena komet. Mungkin saja dia menjatuhkan ponselnya dan tak sadar. Beth, teman lainnya, memberitahu Emily bahwa Amir akan membawa Laurie ke pesta makan malam itu, yang merupakan mantan pacar Kevin, yang sekarang jadi pacarnya. Kemudian Beth menawarkan ketamin atau obat menenang kepada Emily jika dia membutuhkannya karena situasi Laurie. Pada saat itu, pacar Emily, Kevin, dan teman lainnya, Hug, tiba di sana dan bergabung dengan pesta tersebut. Beberapa waktu kemudian, saat Emily dan Kevin sedang berbincang, Amir dan Laurie tiba dan bergabung dengan pesta makan malam. Di meja makan, mereka membicarakan bagaimana semua orang kehilangan sinyal telepon. Emily berpikir semua ini terjadi karena komet Miller. Dia memberikan informasi tentang hal itu, karena komet tersebut pertama kali ditemukan pada tahun 1923 di Finlandia. Dan orang-orang mulai bertingkah aneh saat benda itu melintas di dekat bumi. Mereka tak bisa mengingat orang-orang yang dikenal atau malah berakhir di tempat yang salah. Dan insiden-insiden aneh lainnya terjadi. Dia membaca di koran bahwa seorang wanita menelpon polisi untuk mengatakan bahwa pria di rumahnya bukanlah suaminya. Setelah polisi datang ke rumahnya, polisi memastikan bahwa itu memang suaminya. Namun, wanita itu menyangkalnya karena dia telah membunuh suaminya kemarin. Namun reaksi mereka justru santai dan menganggap itu hanya candaan semata. Bahkan Lee malah mengaitkannya dengan alkohol. Mereka kebanyakan mabuk. Kemudian, Mike bertanya kepada Laurie apakah dia masih bekerja sebagai instruktur yoga. Tapi ternyata bukan dia. Mike mengecek dengan mengatakan bahwa mungkin itu Kevin, mantan pacar Amir yang lain yang pernah menjalani hubungan dengannya. Kemudian, Laurie menanyakan kabar Emily. Lalu Emily mengatakan bahwa dia aktris teater pertunjukan penari. Semuanya berjalan dengan baik selama beberapa waktu. Namun pada suatu hari, bosnya merekrut aktris lain yang langsung mendapatkan peran utama dan Emily harus dijadikan pemeran pengganti. Tapi karena egonya, Emily menolaknya. Namun wanita yang menjadi penggantinya itu akhirnya mengambil peran utama dan tetap. Dan Emily akhirnya dipecat. Namun mereka bisa mengambil kesimpulan jika aktris baru itu mencuri semuanya, mencuri semua hasil kerja kerasnya di teater tersebut. Kemudian Kevin mulai menceritakan kisah saat Laurie masih menjadi pacarnya. Emily berusaha diam menahan cemburu. Saat cerita sedang berlangsung, tiba-tiba Hank melihat layar ponselnya retak, sama seperti milik Emily. Hank menanyakan kondisi ponsel semua orang karena dia perlu menghubungi saudaranya, Brian, seorang fisikawan teoretis. Jika ada hal aneh yang terjadi, dia akan memberitahunya. Meskipun tak semua ponsel retak, tapi mereka menyadari bahwa tak ada internet sama sekali. Saat mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba listrik padam. Mereka menyalakan lilin dan Mike mengeluarkan tongkat bercahaya untuk semua orang. Setelah memeriksa lingkungan sekitar, Mike memberitahu mereka bahwa listrik di seluruh lingkungan padam kecuali di sebuah rumah 2 blok dari sana. Mereka semua keluar untuk melihat apa yang terjadi. Saat itu, komet sedang melintas di langit. Kembali ke rumah, mereka melihat gelas kaca pecah di atas meja, padahal tak ada yang pecah saat mereka berada di sana sebelumnya. Melihat fenomena ini,
Hak kemudian mengatakan bahwa dia akan pergi ke rumah yang listriknya masih menyala itu untuk menelpon saudaranya. Saudara laki-lakinya yang berprofesi sebagai ilmuwan menyuruhnya menelpon setiap kali komet itu melintas dan dengan tegas menyarankan agar semua orang tetap berada di sana, di dalam ruangan. Ini bukanlah candaan, ini adalah situasi serius. Singkatnya, saat Hak akan pergi bersama Amir, dia mengatakan akan kembali dalam 5 menit. Setelah mereka pergi, pakar komet Emily kembali menceritakan kisah lain tentang komet tersebut. Peristiwa itu disebut peristiwa Tunguska, yang merupakan peristiwa nyata. Komet tersebut memasuki atmosfer Siberia dan meledak di atas bumi. Meskipun tak menyentuh permukaan bumi, ledakannya meratakan pepohonan sejauh ratusan mil. Tiba-tiba ada suara gemuruh di pintu depan dan semua orang panik. Sambil memegang tongkat bisbol, Kevin membuka pintu tetapi tak menemukan siapapun. Beth kemudian mulai panik karena suaminya belum juga kembali. Mike masuk ke dalam untuk menyalakan generator yang membantu mereka mendapatkan listrik kembali untuk sesaat. Kemudian bel berbunyi dan Amir serta Hak kembali. Amir kembali dengan membawa box seperti perkakas. Dia mengungkapkan jika Hak meninggalkannya di rumah satunya, jadi dia membawanya kembali. Dan Hak di sisi lain, entah bagaimana, kepalanya terbentur dinding dan darah mengalir dari kepalanya. Hak terkejut karena Amir membawa kotak itu. Hak mengatakan dia punya firasat buruk tentang kotak itu dan sengaja menghindarinya. Amir mengungkapkan jika dia melihat Hak memasuki rumah itu dan terjadi keributan, tapi saat kembali, Hak tak mau membicarakannya. Mereka semua jelas bingung dengan situasi ini. Mike yang penasaran kemudian membuka kotak itu dan menemukan raket pingpong di antara semua foto mereka, yang memiliki angka berbeda di belakang gambar-gambar tersebut. Melihat semua itu, semua orang menjadi sedikit takut dan mendesak Hak untuk menceritakan apa yang dia lihat. Lalu Hak akhirnya menceritakan bahwa saat dia berada di rumah itu, dia mengintip lewat jendela dan dia melihat rumah Lee dan Mike yang persis sama seperti di sana, di mana ada meja makan yang disiapkan untuk 8 orang, persis seperti milik mereka. Tapi dia tak melihat dirinya di sana. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah Hak yang sebelumnya menggedor dan membanting pintu dan pergi? Tapi Hak membantahnya. Hak mengatakan karena dia melihat meja mereka di rumah itu, dia mencoba membuka pintu namun terkunci. Dia kemudian berjalan memutar dan sampailah dia di rumah ini. Dan itu masih belum menjelaskan kebingungan mereka. Hak lalu berencana kembali ke sana lagi. Jika dia tak melihat siapapun di sana, dia akan meninggalkan catatan di pintu. Kemudian dia menulis catatan. Saat itu, mereka melihat seorang pria besar berjalan di samping rumah. Saat Kevin memeriksa pintu depan, dia menemukan catatan yang mengatakan hal yang sama persis dengan yang baru saja ditulis oleh Hak di catatannya. Hai, aku tak bermaksud menakut-nakuti kalian, tapi kami hanya ingin meminjam ponsel kalian selama 5 menit. Terima kasih. Semua orang sangat ketakutan saat ini. Kemudian saat memeriksa foto-foto yang mereka temukan di dalam kotak, Amir menyadari bahwa fotonya diambil hari ini karena dia membeli sweater itu hari ini dan di foto itu dia mengenakannya. Tapi hari ini dia tak mengambil foto sama sekali. Lalu dari mana foto ini berasal? Meskipun mereka banyak membicarakan hal ini, menyambungkan segala hal kecil kemungkinan, namun mereka tak mendapatkan petunjuk apapun tentang apa yang sedang terjadi. Di sisi lain, Emily bahkan menyadari bahwa tulisan tangan di balik foto-foto itu adalah miliknya. Dia benar-benar kehilangan akalnya menghadapi situasi aneh ini. Semua orang sudah panik dan berencana pergi ke rumah itu untuk melihat apa yang terjadi. Tanpa Lee, Amir, Beth, dan Hak, semua orang pergi dengan membawa tongkat cahaya biru. Mereka pergi ke depan rumah dan memeriksa tempat itu, di mana Mike menyadari bahwa rumah itu adalah rumahnya, dan dia mengintip lewat jendela. Dia terkejut melihat istrinya, Lee, ada di dalam. Saat mereka berjalan pergi, mereka melihat kelompok yang sama dari diri mereka sendiri di seberang jalan dengan tongkat cahaya merah di tangan mereka. Dari sini, kita dapat memastikan bahwa mereka melihat diri mereka sendiri dari semesta yang berbeda atau semesta paralel. Setelah terdiam beberapa saat, kedua kelompok itu berlari kembali. Setelah pulang, mereka menceritakan kejadian tersebut. Yang jelas pertanyaan itu sulit dipercaya dan dicerna secara masuk akal. Kemudian Hak dan Mike pergi keluar untuk mengambil sebuah buku tentang fisika kuantum dari mobil Hak yang ditinggalkan oleh saudaranya. Namun, setelah buku itu dibawa, buku itu justru membahas gravitasi yang tak ada hubungannya dengan situasi yang mereka hadapi saat ini.
Namun, Hug menemukan beberapa lembar kertas di dalam buku itu yang berisi rencana pelajaran tentang dekoherensi dan kucing Schrödinger. Ketika ada seekor kucing di dalam kotak tertutup yang juga berisi botol racun, ada peluang 50-50 bahwa kucing tersebut bisa hidup atau mati. Meskipun fisika konvensional menyatakan bahwa kucing itu hidup atau mati, fisika kuantum berpendapat bahwa kedua realitas tersebut akan ada secara bersamaan hingga kotak dibuka. Dua keadaan terus ada, terpisah dan tak saling berinteraksi, menciptakan cabang realitas baru berdasarkan dua hasil. Dekohesi kuantum memastikan bahwa hasil yang berbeda tak berinteraksi satu sama lain. Jadi, Mike di sini memahami bahwa hingga komet lewat, ada dua realitas yang berbeda yang bertemu. Di sisi lain, Amir berpendapat bahwa dekoherensi tetap terjaga dan kedua realitas tersebut akan tetap terpisah hingga komet lewat dan tak bisa berinteraksi. Meskipun seharusnya tak bertemu atau berinteraksi dengan realitas lain, Mike dan semua temannya setuju untuk mencoba melakukannya terlebih dahulu. Di sini, Mike berpikir untuk membunuh dirinya yang lain agar dia tak dibunuh terlebih dulu. Karena berdasarkan catatan itu, 50-50 mereka akan mati atau mereka akan hidup. Karena hukum realitas tak bisa ada dua identitas yang sama dalam satu realitas. Namun, yang lain percaya mereka harus mengembalikan kotak itu agar segalanya bisa kembali normal tanpa bertabrakan dengan realitas lain. Karena segalanya bermula karena kotak itu. Mereka mencoba memikirkan apa yang seharusnya dilakukan saat ini, tapi Hug mengingatkan mereka agar tak melakukan apapun. Saat itu, Lee bangun dan Mike mulai berbisik dengan Kevin di samping agar tak ada yang mendengar. Dia memberitahu Kevin bahwa dia akan pergi ke rumah itu dan memaksa Mike lainnya untuk melarang mereka mengambil buku itu di mobil. Karena di buku itu ada catatan tentang bukti dia tidur dengan Beth 12 tahun lalu. Kevin berpikir itu adalah ide paling bodoh yang pernah dia dengar. Dia bahkan menyuruhnya jangan melakukannya. Tapi Mike tak mendengarkannya dan melakukannya. Saat itu, Lee memberitahu semua orang bahwa dia merasa pusing karena ketamin yang dia minum. Emily berpikir mungkin Beth menaruh ketamin di makanan, dan itulah mengapa mereka semua halusinasi. Namun, baik Beth maupun Hug membantah seluruh tuduhan itu, dan mengatakan kepada semua orang bahwa bahkan jika mereka meminum satu botol penuh masing-masing, mereka tak akan mengalami halusinasi massal dan aneh seperti ini secara bersamaan. Mereka semua mulai berdebat mengenai hal itu. Sementara di ruang tamu dari sisi merah, Hug dan Amir dari realitas lain berencana untuk melanjutkan rencana mereka dengan buku itu. Ternyata dari awal, saat mereka kembali ke rumah, Hug dan Amir bukanlah entitas asli dari realitas mereka, melainkan entitas dari realitas lain. Itulah mengapa ketika sebagian dari mereka keluar untuk memeriksa, Amir dan Hug tak ikut keluar. Mike biru kembali dan memberitahu Kevin bahwa dia telah melakukan apa yang dia katakan akan dilakukannya. Selain itu, Mike mengatakan bahwa dia pergi selama 45 menit. Namun, Kevin memberitahunya bahwa dia hanya keluar selama 5 menit, paling lama 10 menit. Kemudian Hug dan Amir meninggalkan tempat itu sambil membawa buku dan kotak tersebut untuk melanjutkan apa yang mereka sebut rencana. Ketika orang-orang lain datang ke ruangan itu dan tak menemukan Amir serta Hug, mereka mulai curiga apakah mereka benar-benar ada karena mereka memperhatikan bahwa Amir bertingkah aneh sejak awal. Mereka mulai menyimpulkan kemungkinan mereka bukan Amir dan Hug dari realitas ini. Kevin ingin pergi keluar untuk mencari mereka, namun Emily tak mengizinkannya pergi, yang membuat Kevin kesal. Semua orang mulai kehilangan akal mereka dan pergi ke ruangan masing-masing untuk menenangkan diri. Saat Emily sedang mencari solusi, di ruangan lain, Kevin dan Lori bertemu dan obrolan mereka cukup dekat. Beth menguping serta mendengar percakapan mereka tentang Emily yang menolak pergi ke Vietnam bersama Kevin, dan Lori bercanda mengatakan ingin menggantikannya. Kemudian mereka bahkan berciuman. Beth melihat semua itu dan dia menceritakan semua ini kepada Emily. Kevin dan Emily terlibat dalam perang dingin di antara mereka karena hal itu. Kemudian listrik padam lagi dan mereka menyalakan banyak lilin. Saat itu, mereka mendengar suara mobil dan memutuskan untuk pergi memeriksa. Mereka melihat kaca mobil Hug pecah. Emily melihat kondisi mobilnya dan menemukan cincin yang dibeli Kevin di sebuah pameran. Kevin tiba-tiba muncul dan bersikap ramah padanya. Emily menanyakan apakah dia sudah memeriksa mobil Hug yang kacanya pecah. Tapi Kevin tak ingat insiden mobil Hug. Hal ini membuat Emily panik.
dan dia menyadari bahwa Kevin di hadapannya ini berasal dari realitas lain. Saat kembali ke rumah, Kevin kembali bersikap dingin pada Emily dan seperti tak bertemu dengannya beberapa saat lalu. Saat itu, Amir dan Hug datang dengan tongkat cahaya biru. Dengan cahaya biru itu mereka sadar keduanya dari realitas mereka. Dan kemudian mereka semua bertanya, apa yang terjadi? Keduanya kembali membawa buku dan menceritakan bahwa mereka pergi ke rumah yang berjarak 2 blok itu untuk menelpon, dan kepala Hug terluka terkena pintu setelah kaget melihat ruangan yang mirip seperti di sana. Tapi tiba-tiba Laurie menghentikan mereka karena mereka sudah menceritakan kisah itu sebelumnya. Mengapa mereka menceritakan itu lagi? Selain itu, Hug memakai plester yang berbeda dari sebelumnya. Di sini, terlihat bahwa realitas ganda ada secara bersamaan, bukan hanya 2 realitas saja. Karena mereka mengaku masuk ke ruangan di mana semua yang di sana menggunakan tongkat merah. Jadi mereka keluar dari rumah itu dan kembali ke sini membawa box berisi penuh tongkat mereka. Selain itu, Hug mengungkapkan tak pernah meninggalkan catatan di luar rumah mereka ketika Emily bertanya. Jadi pertanyaannya, berapa banyak Hug atau Amir yang ada di tempat yang sama? Semuanya terlihat cukup rumit dan di luar akal sehat. Sekarang, mereka semua melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan tim pertama dengan kotak dan foto-foto itu. Namun, mereka meletakkan tatakan gelas alih-alih dayung dan menulis angka-angka tersebut menggunakan spidol biru dan bukan merah. Selain itu, Amir bahkan mengambil foto dirinya sendiri karena dia tak memiliki foto di sini. Tapi posenya berbeda dari foto sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa semuanya hampir sama dengan realitas lain, namun dengan sedikit perbedaan. Emily mulai membaca kembali nomor-nomor yang mereka tulis. Dia membandingkannya dengan nomor di belakang foto sebelumnya yang masih dia ingat. Ketika Emily menanyakan kepada mereka mengenai angka-angkanya, mereka menjawab dengan benar kecuali Lee yang menyebutkan angka yang berbeda. Padahal Lee dan Beth tak pernah meninggalkan rumah sejak awal, sedangkan yang lain sudah pergi keluar. Jadi Emily mendekati Mike dan memberitahunya bahwa Beth dan Lee, bahkan Amir dan Hug di rumah itu kemungkinan berasal dari realitas lain lagi. Sekali lagi dia membagikan fakta bahwa Amir dan Hug yang sebelumnya kembali sebelum mereka keluar pasti berasal dari realitas kedua. Sementara Hug dan Amir di rumah ini kemungkinan berasal dari realitas ketiga atau keempat. Sebagai pengingat, saat sebelum kejadian, layar ponsel Hug retak. Namun saat ini di rumah ini, saat Hug dan Amir baru kembali, ponsel Hug berfungsi dengan baik dan tak ada goresan sedikit pun. Dia sudah melihatnya. Jadi mereka tak pernah kembali ke rumah sejak awal setelah keluar dan melewati jalanan yang gelap. Emily mengambil kesimpulan, semakin malam maka semakin banyak realitas dari dunia paralel yang bertemu. Artinya jalan yang mereka lewati terhubung dengan semua dunia paralel yang ada. Dan karena mereka sudah keluar dari rumah, tak ada jaminan mereka kembali ke rumah awal tempat mereka terjebak. Mereka bisa tersesat ke realitas lain yang bahkan tak mereka sadari. Mike mulai kehilangan akal mendengar hal itu. Tiba-tiba pintu diketuk, Kevin membukanya, dan sebuah catatan yang ditulis Mike tentang dirinya dan Beth sebelumnya, yang pernah tidur 12 tahun yang lalu, dijatuhkan di depan pintu, dan Hug membacanya. Dia sangat marah dan membuat keributan tentang hal itu, karena semua orang tahu soal ini kecuali dia. Namun, mereka mulai mengalihkan pembicaraan dan menanyainya tentang ponselnya, di mana Hug menunjukkan ponselnya bersih dan tak ada retak sedikit pun, yang menunjukkan bahwa dia berasal dari realitas yang berbeda dan bukan bagian dari mereka. Artinya Hug pertama benar-benar tersesat dan tak pernah kembali. Mereka menanyakan kepada semua orang tentang apa yang mereka temukan di foto-foto dalam kotak pertama untuk memastikan lebih lanjut. Satu orang mengatakan stapler, yang lain mengatakan tisu, yang lain mengatakan sarung tangan oven. Jadi ternyata, semua orang di ruangan itu berasal dari realitas yang berbeda. Pusing bukan? Bahkan setelah keributan itu, Mike lain datang ke rumah itu dan memukuli Mike ini habis-habisan. Melihat semua kekacauan ini, Emily memutuskan untuk pergi keluar dan mengamati rumah-rumah yang berbeda di sekitar rumah itu, di mana rumah-rumah di sana terhubung ke realitas yang berbeda. Dia mulai mengintip satu persatu rumah, melihat mereka bertingkah laku berbeda, memiliki pikiran berbeda, dan konflik yang berbeda pula. Saat dia menuju ke rumah keempat, dia menemukan tempat di mana semua orang bahagia, dan Kevin ramah padanya. Tak ada konflik atau keributan apapun di rumah itu. Emily menyusup ke dalam rumah, lalu tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Suara itu membuat mereka terkejut, jadi mereka keluar untuk memeriksa.
dan menemukan kaca mobil Emily retak. Ketika Emily 4 masih berada di mobil, Emily 1 membiusnya dan membuatnya pingsan dan masuk ke dalam rumah untuk bersama Kevin dan berpelukan mesra. Dia mengatakan terlambat kembali karena menonton komet di luar. Tepat ketika mereka keluar untuk menonton komet, Emily 4 yang terluka datang ke rumah terhuyung-huyung dan masuk ke toilet. Emily 1 lalu mengikutinya dan memukulnya dengan bagian toilet yang berat dan meninggalkannya di balik tirai shower. Kemudian dia memakai cincin Emily 4 karena miliknya telah jatuh dan hilang. Saat keluar dari kamar mandi, Emily pingsan. Namun ketika dia bangun, itu sudah pagi. Komet itu sudah lewat. Di luar, dia bertemu Kevin yang memberinya cincin yang jatuh di kamar mandi tadi malam. Namun, Kevin terkejut karena Emily sudah memakai cincin yang sama. Saat itu, Emily lain menelpon Kevin. Tapi, bukankah Emily berdiri tepat di depannya? Jadi, Emily 1 terjebak dalam realitas ini dan Emily 4 kemungkinan masih hidup. Jadi ada 2 Emily di sini, di realitas yang sama. Dan film berakhir di sini. Pada akhirnya, film ini bukan tentang komet atau dunia paralel, melainkan tentang identitas, pilihan, dan ketakutan manusia terhadap kemungkinan hidup yang lain. Satu malam sederhana berubah menjadi kekacauan ketika batas antara berbagai realita mulai bercampur. Setiap karakter bertemu versi lain dari dirinya sendiri, dan perlahan kehilangan kepastian tentang siapa yang asli dan dunia mana yang sebenarnya milik mereka. Makna ending film ini terasa sangat mengganggu. Emily, yang sejak awal hanya ingin kembali ke kehidupan normalnya, akhirnya memilih mengambil tempat dari versi dirinya yang lain demi mendapatkan dunia terbaik. Namun saat pagi tiba, telepon dari Emily versi lain mulai berbunyi, menandakan bahwa semuanya belum benar-benar berakhir. Disitulah inti horor film ini muncul, bahwa tak ada kepastian mutlak tentang realita yang kita jalani, dan selalu ada kemungkinan bahwa pilihan paling kecil bisa membawa hidup kita ke jalan yang benar-benar berbeda. Film ini berbicara tentang teori kemungkinan dan identitas diri, tentang bagaimana manusia sering membayangkan hidup yang lebih baik, namun rela kehilangan dirinya sendiri demi mencapainya. Film ini juga menggambarkan rasa takut terbesar manusia, bukan monster atau kematian, melainkan menyadari bahwa ada versi lain dari diri kita yang mungkin menjalani hidup lebih baik dari kita sekarang. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini sederhana namun dalam. Obsesi untuk mendapatkan kehidupan sempurna bisa membuat manusia kehilangan moral dan identitasnya sendiri. Film ini mengingatkan kita bahwa setiap pilihan kecil dalam hidup memiliki konsekuensi besar. Dan terkadang, hal yang paling menakutkan bukan dunia lain di luar sana, melainkan versi lain dari diri kita sendiri. Sekian video kali ini. Like jika suka dengan videonya, dislike aja kalau nggak suka, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.